Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya Selasa 12 Desember 2023. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Hari ini kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat tentang dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya. "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi, untuk kedua kalinya, suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal ini terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga, 3 orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka.' Dengan tidak bimbang, dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, 'Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan membaptis dengan Roh Kudus.' Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Amin. Firman Tuhan. Tema hari ini adalah bukan soal makanan. Jauh sebelum larangan dunia, kedokteran ihwal makanan dijadikan referensi oleh masyarakat mengenai kesehatan dunia. Alkitab banyak berbicara mengenai makanan haram dan halal. Perjanjian Lama banyak berujar mengenai larangan terhadap hewan yang tidak boleh disantap. Beberapa tradisi gereja pun turut melestarikan aturan-aturan mengenai makanan tersebut.
bacaan kita hari ini menyinggung hal tersebut di atas. Kisahnya dimulai ketika Petrus menuai protes dari orang-orang Yahudi yang merasa dirinya sebagai orang-orang bersunat, sebab Petrus bergaul bahkan masuk ke rumah orang-orang non-Yahudi dan makan bersama. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap Taurat. Petrus pun berkesempatan menjelaskan mengapa ia melakukannya. Ia menceritakan pengalaman spiritualnya di Yope. Allah memperlihatkan kepadanya kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit. Di sana Petrus melihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung, ayatnya ke-5 sampai ke-6. Lalu Allah menyuruhnya menyembelih dan memakannya. Tentu saja Petrus menolak dengan alasan bahwa jenis binatang itu pantang, haram untuk dimakan. Akan tetapi dalam penglihatan itu terdengar suara Tuhan menegaskan bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dianggap haram oleh manusia. Ayat yang ke-9. Keselamatan bukanlah soal makanan atau berdasarkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia, melainkan semata-mata anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Hari ini kami dapat menghirup udara yang segar, dapat membaca firman-Mu yang luar biasa. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.